الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. وعن عاصم ابن ضمرة عن علي رضي الله عنه قال, diriwayatkan dari Asim ibn Damrah dari Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Qal, beliau mengatakan, ini yang dikatakan oleh para muhadditsin, diduga ini termasuk marfu' hukmi, termasuk hadis yang kalau dilihat-lihat ini adalah secara keputusannya termasuk dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena cerita-cerita ini tidak mungkin Sayyidina Ali mengetahuinya tanpa ada yang memberitahu, dan yang memberitahu para sahabat termasuk beliau urusan-urusan gaib adalah yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qal, beliau mengatakan, yusaku akan digiring alladzina taqaw rabbahum, orang-orang yang takwa kepada Tuhannya, ilal jannati, menuju surga, zumaron, dalam keadaan berjamaah, zumrah, meneruskan apa yang telah beliau buat waktu di dunia. Mereka juga punya jamaah. Ya, orang masuk surga itu bukan satu jamaah, tetapi berbagai macam jamaah. Kadang-kadang orang itu begitu semangat ngaji di satu pondok, saking senangnya dengan pondok itu sampai dia mengatakan, yang masuk surga pondok saya saja. Nah, itu namanya semangat yang kebablasan. Salah satu yang masuk surga adalah harapan saya semua yang mondok di pondok pesantren yang saya pernah mondok di dalamnya. Ini loh, orang masuk surga digiring kelompok-kelompok. Karena dulu orang takwa di dunia ini juga berkelompok-kelompok. Ada kelompok orang takwa di negeri Temboro, ada kelompok orang takwa di negeri Madura, ada kelompok orang takwa di Provinsi Jawa Timur, ada kelompok orang takwa di Kalimantan, kelompok orang takwa di Jawa Barat, kelompok orang takwa di Malaysia. Nah, akhirnya kelompok-kelompok ini dimasukkan surga sesuai dengan kelompoknya dulu ketika di dunia. Nah, kita ini umumnya orang di dunia ini punya kelompok. Nah, kelompok kita itu ya kalau kita teruskan sampai mati ya akan meneruskan ke surganya atau ke nerakanya. Maka kalau kita punya kelompok ngaji bareng, tahajud bareng, kelompok mutola'ah bareng, ini semoga sampai akhirat. Manfaat. Yang repot ke kelompok ngerokok bareng. Ini belum sampai surga aja sudah sukanya api, ini gimana ini? Sudah jama'atu ashabin nar. Jamaahnya orang-orang yang akrab dengan api. Kelompok ngeluyur bareng. Nah, ini begitu itu.
Begitu juga orang masuk neraka wasiqal ladzina kafaru ila jahannama zumara juga gitu ya. Jadi tidak berarti semua orang itu masuk surga berkelompok, tidak, karena sebagian orang itu diuji di dunia ini memang enggak punya kelompok, tapi dia dalam ridhonya Allah. Maka akhirnya dia masuk surga sendirian, karena dulu waktu di dunia ngamalkan agama sendirian. Berjamaah itu ada fadilahnya, tapi tidak semua fadilah ada dalam berjamaah. Sekian banyak para nabi masuk surga sendirian karena beliau-beliau ketika di dunia berdakwah nggak ada yang ngikuti walaupun satu orang. Yang terpenting itu kita ini sampai surga apa tidak gitu. Nah, maka gambarannya orang yang ke surga sendirian itu adalah orang yang hidup di dunia ini milih banyak uzlah seperti sebagian sahabat. Nggak kumpul orang. Mungkin orang yang tipe begini ini nanti masuk surganya sendirian. Secara masalah. Yang masalah itu kalau orang di dunia tidak amal agama. Hatta idzang tahu sehingga mereka ketika sampai ila babin min abwab kepada satu pintu dari pintu-pintu surga. Wajadu indaha syajaratan maka mereka menemukan di dekat surga itu ada satu pohon. Kalau syajarah satu pohon, kalau syajar pepohonan. Baqarah sapi betina, baqar para sapi, thaur sapi jantan. Yakhruju min tahti saqiha keluar dari bawah batangnya. Ainani tajriyan dua mata air yang keduanya mengalir. Fa'amadu ila ihdahuma maka mereka menuju kepada salah satu dari dua mata air itu. Ka'annama umiru biha seakan-akan mereka diperintahkan biha kepada ihdahuma. Seakan-akan mereka ini diperintahkan diilhami yang sama pergi ke mata air salah satu dari dua itu pertama kali ke situ semua. Fasyaribu minha maka mereka pun minum minha dari mata air salah satu dari dua tadi. Fa'adhabat maka mata air tadi menghilangkan. Begitu minum airnya tadi ternyata manfaatnya ma fi butunihim apa yang ada di dalam perut mereka, perutnya dikolon, dibersihkan. Min adza dari hal-hal yang mengganggu, au qadha atau kotoran, au baksin atau bahaya. Perutnya bersih, biar cocok nanti untuk dibawa masuk surga. Tsumma amadu ilal ukhra kemudian mereka menuju kepada mata air yang lain, yang kedua. Fatatahharu minha maka mereka akan bersuci minha dari mata air yang kedua itu. Fajarat maka mata air mengalirkan alaihim atas mereka binadratin na'im dengan nadratun na'im. Di antara artinya nadrah itu adalah kecemerlangan, keistimewaan, kalau laki-laki ya kegantengan, kalau perempuan ya kecantikan. Dan na'im ini nikmat-nikmat surga, nikmat-nikmat dari anugerah Allah di surga. Itu terjemah bebas kurang lebihnya binadratin na'im dengan membawa keindahan disertai begitu banyak kenikmatan. Ringkasnya begitu mereka bersuci di situ itu, dalam riwayat yang lain mereka mandi di situ itu. Maka badan mereka, kulit mereka, rambut mereka yang kesentuh air itu berubah menjadi istimewa semuanya karena dapat anugerah yang begitu banyak dari Allah. Nadrahnya itu adalah keistimewaan, kecemerlangan, kecantikan, kegantengan. Naim itu adalah anugerah-anugerah dari Allah. Terus selepas mandi, falang taghayyara absyaruhum. Maka kulit-kulit mereka tidak akan berubah lagi. Seindah itu, seindah begitu mereka selepas kena airnya mata air yang kedua tadi. Autu ghayyara atau dirubah ba'daha selepas itu abadan selamanya, begitu mulusnya, begitu cantiknya, begitu gantengnya. Maka kalau perempuan pengen mulus-mulus di dunia ini semulus-mulusnya juga akhirnya akan membusuk juga. Atau laki-laki pengen mulus-mulus, mungkin ada sebagian santri putra pengen mulus juga. Itu kalau mau masuk surga mulus, nggak perlu perawatan yang aneh-aneh.
Walan tas'atha as'aruhum, dan rambut marut mereka tidak akan awut-awutan. Rambutnya tertata rapi, insyaallah. Begitu indah, ka'annama tuhinu biddihan, seakan-akan mereka diminyai dengan minyak. Rambutnya itu seperti basah kena minyak, padahal memang itu sudah nempel ke mereka, sudah menjadi bagian dari rambut mereka. Sumang tahau, kemudian mereka sampai ila khazanatil jannah, kepada penjaga-penjaga surga. Khazanah jamaknya khazin. Khazinun, khazinani, khazinuna, wa khazanatun. Faqalu, maka penjaga-penjaga surga, malaikat-malaikat yang menjaga surga mereka mengatakan, salamun alaikum, semoga keselamatan atas kalian, tibtum, kalian telah beruntung, telah sukses. Fadkhuluha, maka masuklah kalian ke surga, khalidin, dalam kondisi orang-orang yang kekal di dalam surga. Semoga termasuk kita. Yang nyambut itu para malaikat. Jadi mandinya, minum airnya itu sebelum masuk surga itu. Kurang lebihnya begitu. Qal, Sayyidina Ali mengatakan, thumma yalqahum, kemudian menyambut mereka, menemui mereka, au talaqqahum, atau menyambut mereka, al-wildanu, para anak-anak muda. Di antara khadim-khadim surga itu adalah anak-anak muda laki-laki yang ganteng-ganteng. Yutifu nabi, mereka mengelilingi penduduk surga. Di saat dikelilingi, kama yutifu wildanu ahli dunia, sebagaimana anak-anak penduduk dunia mengelilingi bil hamim, dengan kerabat dekat. Yakdamu min ghaibatihi, yang kerabat dekat tadi baru datang dari bepergiannya. Ada keluarga dekat kita datang dari bepergian, maka anak-anak mengelilingi dia. Nah, ini kita ini masuk surga ini seperti begitu itu. Anak-anak kecilnya surga, semuanya yang bagian surga kita tentu saja begitu mestinya, mengelilingi kita. Fayaquluna, maka mereka mengatakan pada penduduk surga yang mereka kelilingi, absyir, terimalah berita gembira olehmu, bima adallaka, dengan apa yang Allah telah siapkan untuk minal karamati, berupa kemuliaan. Maka di antara namanya surga adalah Darul Karamah, kampung kemuliaan. Maka ada orang tanya, Pak, di surga itu para laki-laki dapat istri 72, lebih dari itu. Lah perempuan masa enggak boleh punya suami banyak? Maka surga itu adalah tempat kemuliaan. Sekarang wanita digarap sekian banyak orang itu kemuliaan apa WC umum? Kok pertanyaannya aneh, nyeleneh ya. Kok seleranya selera pelacur pertanyaannya. La ilaha illallah. Jadi wanita itu kemuliaannya kalau dia ini di posisi sebagai wanita. Walaupun sampai surga ya di posisinya sebagai wanita yang mulia. Maka kalau penduduk surga wanitanya harus digarap sekian banyak. Laki-laki itu ya namanya praktek yang tidak mulia di surga. Akhirnya jadi dibekasi orang. Itulah jawabannya para ulama mengenai pertanyaan yang nyeleneh dari orang aneh yang ada kelainan seksual. Jadi sualnya ada kelainan. Qal, Sayyidina Ali mengatakan, tsumma yang taliqu gulamun, kemudian pergilah seorang anak min ulaikal wildan, dari anak-anak itu, ila ba'di azwajihi, kepada sebagian istri-istrinya penduduk surga tadi, salah satu penduduk surga tadi, minal huril 'ain, berupa bidadari. Fayaqulu, maka dia mengatakan, qad jaa fulanun, si fulan telah datang, suamimu si fulan sudah datang. Bismihi, dia mengatakannya dengan menyebut namanya laki-laki itu, alladzi yud'a bi fid dunya, nama yang dia dipanggil dengannya di dunia. Nah, namanya Paimin, Bu Bidadari, Pak Paimin sudah datang. Nah, maka kalau punya nama yang bagus biar nanti enggak malu-maluin di surga.
Ini nanti ini siapa? Pak Imin, Pak Ijo, Pak Idi. Fatakulu, maka bidadari tadi mengatakan pada si anak itu, anta ra'aitahu? Kamu sudah melihat suamiku? Fayaqulu, maka anak tadi mengatakan, ana ra'aituhu, aku telah melihatnya. Wahwadha, dia ini biathari di belakang saya. Fayastahifu ihdahunna al-farahu, maka menyebabkan bercepat-cepat kepada salah satu dari bidadari yang diberitahu tadi kebahagiaan. Saking gembiranya bidadari yang diberitahu oleh si anak tadi langsung cepat-cepat menyambut hatta yakuma, sehingga berdiri. Ada enggak yang naskahnya hatta takuma? Enggak ada. Dalam sebagian naskah hatta takuma, sehingga bidadari tadi berdiri. Ini kalau bidadari ala uskuffati babiha, atas ambang pintunya. Kalau kembali pada laki-laki itu hatta yakufa, sehingga laki-laki itu berdiri ala uskuffati babiha, di depan pintu rumahnya bidadari itu. Ya, dua-duanya mungkin. Fa idzang taha ila manzili, maka begitu laki-laki itu sampai ke rumahnya, rumah surga. Nazara ila ayyi syai'in asasu bunyanihi, dia pun melihat ila ayyi syai'in, dari apa asasu bunyanihi, pondasi bangunan rumah dia. Fa idza jandalul lu'lu', maka ternyata pondasi rumahnya itu adalah terbuat dari batu besar yang terbuat dari mutiara. Masya Allah. Jandal itu batu besar, tapi bukan dari batu, tapi dari mutiara. Di pondasinya surga itu adalah dari mutiara. Masya Allah. Fauqahu, di atas mutiara itu, sorhon, ada gedung pencakar langit, ya, istana. Sorhon itu kalau dalam bahasa sekarang, bahasa Arabnya natihatus sihab, pencakar langit, atau natihatus sahab, pencakar langit. Pencakar langit itu natihah itu nanduk, sahab awan, langit, natihatus sihab. Jadi kalau gedung-gedung pencakar langit adalah kusur nawatihus sahab, gedung-gedung istana-istana pencakar langit, maksudnya tinggi banget. Fauqahu, di atasnya, sorhon, adalah istana-istana yang begitu tinggi. Akhdhar, berwarna hijau, wa asfaru, berwarna kuning, wa ahmaru, berwarna merah, wa min kulli launin, dan dari segala macam warna. Tsumma rafa'a ra'sahu fa nadhara ila saqfihi, kemudian dia mengangkat kepalanya, fa nadhara ila saqfihi, kemudian dia melihat ke arah atapnya. Fa idza mithlul barqi, maka ternyata atapnya seperti kilat, begitu berkilau, begitu terang benderang seperti kilat. Kilat itu kan cahaya yang sangat terang benderang. Ini itu atapnya, kita lihat begitu dia lihat begitu itu. Umpama memang bukan di surga, ini mata dia bisa buta melihat terangnya itu. Laula annallaha qaddara lahu, andaikan sungguh Allah tidak menentukan rumah itu untuk dia, la alam ma ayata bisarhi, sungguh hampir-hampir atapnya atau kilauan atap rumah dia di surga tadi akan menghilangkan mata dia, pandangan dia. Masya Allah, berkilauan sekali. Tsumma taqta'a rasahu, kemudian dia menundukkan pandangan yang lihat ke bawah, lihat ke atas, lihat ke bawah. Nah, dari atas lihat ke bawah, akhirnya antara atas bawah. Fa nadhara, maka dia melihat ila azwajihi, ke arah istri dia. Wa akwabin maudu'atin, dan gelas-gelas yang sudah ditata rapi. Sebenarnya maudu'at ini ditata, maksudnya sudah ditata rapi, diletakkan di tempat yang sesuai. Wa namariqa masfufah,
dan bantal-bantal yang telah disusun rapi, wa zarabiyya mabthusah, dan karpet-karpet yang telah dibentangkan. Fanadharu ila tilkan ni'mah, maka para penduduk surga melihat kepada nikmat-nikmat tersebut, sumat takau, kemudian mereka pun bersandaran di tempat-tempat yang ada di surga itu, di bantalnya atau di karpetnya, Masya Allah, di sofanya, waqalu, dan mereka mengatakan, ini semuanya ini adalah anugerah dari Allah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, alladzi hadana li hadza, yang telah memberikan hidayah, bimbingan kita, li hadza, untuk ini masuk surga. Wa ma kunna linahtadiya, dan tidaklah kami akan mendapatkan hidayah laula an hadallah, andaikan Allah tidak memilih kita untuk dapat hidayah. Jadi sehebat-hebatnya surga itu hakikatnya anugerahnya Allah. Allah pilih hambanya yang dikasihi, diberi ilham-ilham kebaikan, diberi ilham-ilham untuk bertakwa, akhirnya mereka bertakwa, akhirnya mereka sampai ke surga. Maka kita ini di samping usaha-usaha untuk selalu meningkatkan iman dan amal, harus ada doa, ya Allah pilihlah saya, pilihlah saya, pilihlah saya, pilihlah saya, khirli sadidni, pilihkan yang terbaik, luruskan. Karena memang sudah jadi keputusan Allah, sebagian dipilih dan sebagian enggak dipilih untuk masuk surga itu. Tsumma yunadi munadin, kemudian mengumumkan malaikat yang bagian mengumumkan, tahyaun, kalian penduduk surga akan terus hidup, fala tamutuna abada, maka kalian selamanya tidak akan mati. Wa tuqimuna fala tad'anuna abadan, dan kalian terus tinggal di surga, kalian tidak akan meninggalkan surga selamanya. Wa tasihhun, dan kalian akan selalu sehat, tidak akan sakit selamanya. Urahu qol, aku menyangka beliau mengatakan fala tamraduna abada, maka kalian tidak akan sakit selamanya. Rawahu Ibnu Abi Dunya mauqufa hakadha, Ibnu Abi Dunya telah meriwayatkannya disandarkan kepada Sayyidina Ali begini. Wa anil Haris al-Anwar anhu, dan juga diriwayatkan dari Al-Haris al-Anwar anhu dari Sayyidina Ali marfu'an, dalam kondisi disandarkan langsung pada Nabi, atwala minhu, lebih panjang melebihi yang telah kita baca itu. Wal mauqufu ashah, dan yang dimauqufkan kepada Sayyidina Ali adalah lebih sahih melebihi yang marfu. Wallahu a'lam. Semoga kita termasuk bagian yang dipilih untuk masuk surga. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar.